Shalom semua, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar dan mendalami lagi firman Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan kita semua untuk mendengar firman Tuhan di channel ini. Tuhan Yesus pasti senang melihat kita yang rindu dan mau mendalami firman Tuhan. Nah, video kali ini kita akan mendengar pembahasan tentang seorang penolong yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16. Karena ada beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah merujuk kepada seseorang yang datang setelah zaman Yesus, yaitu rasul-rasul yang dipimpin Roh Kudus. Ada juga yang mengklaim bahwa ini Nabi Muhammad. Oleh itu, jangan kemana-mana, kita akan melihat kebenarannya bila kita tetap fokus akan pembahasan ini. Karena pelajaran ini penting dan pastinya ada pengetahuan yang baru yang didapati bila mana kita terus fokus dari awal agar kita mengerti. Dengan demikian kita akan mengerti kehendak Tuhan yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa disebut penolong yang lain? Kalau ada penolong yang lain berarti ada sang penolong. Lalu siapakah sang penolong itu? Nah, banyak orang salah pemahaman tentang ini. Kalau kita ke toko-toko buku atau ke perpustakaan, kita akan mendapati bahwa yang disebut sang penolong yang lain itu bukanlah Roh Kudus, tetapi adalah seseorang nabi yang datang setelah zaman Yesus. Jadi dalam konteks ini kemudian buku-buku ini membenarkan umat Islam bahwa seorang penolong itu adalah Nabi Muhammad dan bukan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dengan teliti. Apakah benar yang dimaksudkan sang penolong itu adalah Nabi Muhammad? Sekali lagi diingatkan, video ini tidak bermaksud menentang teman kita Muslim. Karena mereka punya argumen tersendiri tentang ini. Mereka punya alasan tersendiri. Namun video ini bermaksud hanya mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapakah yang dimaksudkan seorang penolong dalam Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan dalam ayat ini, dikatakan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata lain atau dalam terjemahan King James Version yaitu another, yang dalam bahasa asli yaitu allos, yang berarti lain dari jenis yang sama. Yaitu lain secara fisik tetapi jenis yang sama. Jenis yang sama yang dimaksudkan adalah satu dari 3 oknum kealahan. Dengan demikian ini bermaksud Yesus akan memohon kepada Bapa untuk mengutus seseorang yang seperti Dia untuk tinggal bersama para muridnya. Namun penolong itu bukan tinggal selama beberapa tahun, bukan. Bukan juga tinggal sementara waktu, bukan. Tetapi tinggal bersamamu sehingga akhir hidupmu. Itu sebab Yesus berkata, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah seorang penolong itu? Penolong yang dalam terjemahan King James Version adalah comforter, yang juga diartikan penghibur, yang dalam bahasa aslinya adalah parakletos, yang diartikan sebagai penolong, penghibur, penuntun, pembela, penguat, pendukung, pemimpin, penasihat. Jadi yang dimaksudkan seorang penolong itu adalah Roh Kudus.
Roh Kudus yang ditakdirkan untuk menggantikan Kristus bersama para rasul setelah kenaikannya kepada Bapa, di mana Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, pembela, penasihat untuk menuntun mereka kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang kebenaran Injil dan memberi mereka kekuatan ilahi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka menjalani pencobaan dan penganiayaan di dunia. Tentunya atas nama kerajaan ilahi. Saya mau ajak kita melihat bukti yang sangat jelas bahwa kenapa seorang penolong itu atau penghibur itu adalah Roh Kudus dan bukan nabi tertentu atau rasul-rasul. Untuk meyakinkan mau tidak mau kita harus melihat ciri-cirinya. Apakah benar ciri-ciri ini dimiliki oleh nabi tersebut? Perhatikan dengan saksama. Kata Parakletos digunakan dalam perjanjian baru hanya oleh Yohanes, yaitu Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Dan kata yang digunakan memiliki kata sifat kletos yang berarti yang dipanggil. Oleh itu arti literalnya adalah seorang yang dipanggil ke samping. Namun dalam penggunaan kitab suci, kata tersebut tampaknya lebih mencerminkan arti aktif seperti yang ditemukan dalam kata kerja yang sesuai parakletos, yaitu untuk menasihati, untuk menghibur. Jadi itu berarti seorang yang menasihati. Mari kita lihat ayat ini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ciri yang kita lihat dari Roh Kudus yaitu penghibur dan menasihati untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata kerja Parakletos meskipun diterjemahkan untuk menghibur sebanyak 23 kali dalam perjanjian baru, tetapi juga diterjemahkan sebagai menasihati yang sebanyak 19 kali. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur, dia juga sebagai penasihat. Sekarang mari kita lihat ciri yang menonjol dari pekerjaan sang penghibur yaitu Roh Kudus yang digariskan oleh Yohanes. Perhatikan ayat ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melihat ayat ini sangat jelas. Selain penghibur dan menasihati, Roh Kudus juga akan mengajar segala sesuatu dan ia akan mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan Yesus. Nah, berbicara tentang ciri kata kerja sang penolong atau penghibur yaitu mengingatkan. Semua yang telah Yesus katakan, apakah Nabi Muhammad punya ciri untuk mengingatkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan? Baik ajaran Tuhan Yesus mengenai dia adalah sang pencipta, dia datang sebagai manusia dan mati untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus pernah berkata, dia bukan sekadar nabi tetapi dia adalah anak Allah. Apakah Nabi Muhammad bersaksi tentang Yesus? Perhatikan ayat ini dengan teliti. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bahkan sang penolong itu, yaitu Roh Kudus, dia akan menegur dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia juga akan membimbing ke dalam semua kebenaran dan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sudah pasti dia akan memuliakan Kristus dan menerima dari dia dan memberikan kepada para murid. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan ciri kedua terakhir dikatakan, perhatikan ayat ini sekali lagi. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana kita mengerti kalimat menyertai kamu selama-lamanya? Kenapa Tuhan Yesus katakan demikian?
Karena Kristus sudah hampir pergi ke rumahnya di istana surgawi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu berarti dia tidak selama-lamanya berada di dunia. Tetapi dia menjanjikan akan kembali menjemput kita. Dan ia meyakinkan para muridnya bahwa ia akan mengirimkan kepada mereka penolong, yaitu penghibur. Dia berkata, tetapi sang penolong atau penghibur yaitu Roh Kudus, dia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu sampai akhir hidupmu. Nah, kalau ada orang yang mengklaim bahwa itu Nabi Muhammad, jelas nggak nyambung kan? Karena apakah Nabi Muhammad menyertai sampai selama-lamanya? Sudah pasti tidak kan? Karena yang hidup saja yang boleh menyertai. Orang mati tidak boleh menyertai. Jadi sekarang kita mengerti bahwa Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun manusia. Ia adalah sumber kekuatan. Dan demikian Kristus hidup dalam diri manusia melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap manusia. Dia adalah Roh kebenaran. Segala usaha untuk mencari kebenaran adalah pekerjaan Roh Kudus. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ciri yang terakhir adalah dunia tidak melihat dia. Kita tidak boleh melihat Roh Kudus kan? Tetapi kita dapat merasakan dan mengenal dia, sebab ia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Jadi ciri yang menonjol dari sang penolong atau penghibur yaitu Roh Kudus adalah: pertama, penghibur. Kedua, menasihat untuk menginsafkan. Ketiga, mengajar kebenaran. Keempat, mengingatkan tentang yang dikatakan Tuhan Yesus. Kelima, bersaksi tentang Yesus. Keenam, memimpin kepada seluruh kebenaran. Ketujuh, memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Kedelapan, menyertai dalam diri manusia selama-lamanya. Dan yang terakhir, kesembilan, tidak dapat dilihat namun bisa merasakan dan mengenalnya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.